Selamat siang. Nggak terasa ya, besok sudah mulai puasa. Nah, hari ini aku pengen bikin hidangan takjil untuk aku juga persiapan besok untuk orang-orang yang di rumah puasa. Dan kali ini yang aku mau bikin adalah takjil dari negara tetangga juga agak jauh, Thailand. Yang kita butuhin nggak terlalu banyak dan bisa didapat di sekitar kita gampang sekali. Seperti biasa, aku akan mempergunakan apa yang ada di rumah. Salah satunya adalah kelapa. Kita nanti juga akan butuh tepung tapioka dan juga santan. Nah, untuk itu sebelum kita mulai bikin hidangan itu, aku mau ajak bunda-bunda untuk panen kelapa lagi di rumah. Ikutin ya. Kita mulai ya. Yuda, bantu dong. Kali ini aku nggak pakai kelapa muda yang warna hijau, Bunda. Aku mau pakai kelapa yang warna kuning. Rasanya lebih enak. Tapi menurut aku ini agak ada rasa asamnya. Tapi aku lebih suka. Yuk. Aku butuh 3. Ambilin yang nggak terlalu mateng sama yang nggak terlalu muda, sedang aja. Nah, Bunda, karena mau ngambil kelapa aku harus jauh-jauh dulu. Juara Panjat Pinang. Jatuhinnya jangan deket kompor ya. Sudah tidak? Ya, cukup. Oke, kita dapat kita dapat 3. Ini harus biasa diambil airnya dulu, sama aku juga butuh dagingnya, Bunda ya. Ini perlu proses. Oke, potongin sama itu ya, ambil airnya. Sambil tunggu kelapanya siap, aku mau prepare di sini. Aku mau rebusin air dulu. Kita butuh air mendidih, Bunda. Oke, kita lihat ya. Untuk kelapanya gimana sih? Motongnya apa sih yang diambil? Yuk. Nah, sekarang kita akan mulai untuk bikin ulenan dari salah satu bahan takjil yang akan kita bikin sendiri. Di sini aku udah didihin air. Jadi ini air mendidih, aku tinggal kecilin kompornya aja. Aku butuh air mendidih sama tapioka. Di sini aku punya 100 gram tepung tapioka. Oke, aku akan ulenin. Kemudian yang aku butuhin adalah air yang dalam posisi mendidih ya, Bun ya. Jangan dimatiin nih. Oke. Kita butuh sekitar, kita coba di 6 sendok dulu.
Oke. Kita matiin dulu kompornya. Aku harus pakai sarung tangan ya, Bun. Karena ini agak panas, jadi aku harus aduk-aduk dulu pakai ini. Hati-hati ya, Bun, jangan langsung pakai tangan ya, ini panas banget. Bikin ini gampang-gampang, susah, Bunda. Oke, aku akan coba sekarang pakai tangan, Bun. Ini terlalu encer ya, Bun ya. Jadi aku perlu tambahan tapioka sedikit-sedikit. Aku akan masukin sampai dapat adonan yang kita mau untuk bisa kita bentuk. Oke, kita akan tambahin lagi. Sampai kita rasa bahwa adonan ini udah bisa dibentuk ya, Bun ya. Nah, Bun, dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya seperti inilah jadinya. Kamera boleh dong dideketin. Seperti inilah jadinya, Bunda. Oke. Nah, supaya ini nggak kering, kita akan bikin dua warna. Ini aku bikin yang warna putih. Supaya ini nggak kering, aku harus masukin di dalam plastik, Bunda. Kita singkirin dulu. Oke, kita taruh dulu dalam plastik. Kemudian kita akan bikin satu lagi resep, karena kita mau pakai yang warna seperti yang tadi prosesnya ya, Bun. Ini pakai 100 gram tepung tapioka tetap, dan kita harus selalu pakai yang namanya air mendidih. Kita tungguin sebentar mendidih, baru kita akan campurin ke dalam tepung tapiokanya. Kalau misalnya Bunda pakai air yang nggak panas, dia nggak akan jadi, Bun. Jadi benar-benar harus mendidih, yang kita harus yang akan dimasukin ke dalam adonan ini. Kalau pakai air yang anget aja, dia nggak akan jadi. Dan kita akan ulangin lagi seperti yang tadi, kita harus tambahin tepung sedikit demi sedikit. Nah, Bunda, teksturnya udah jadi kayak gini. Karena kita mau pakai warna, aku di sini pakai warna sekaligus yang ada aromanya. Jadi aku pakai yang namanya pasta talas, sedikit aja. Ups, ini terlalu banyak ya, Bun ya. Gak apa-apa. Oke. Nah, Bunda lihat warna tanganku pun juga ungu. Gini, Bun. Sebenarnya ini nggak boleh terlalu banyak kena tangan ya, Bun ya, karena dia bisa keras kalau terlalu kena panas tangan. Nah, kita harus campurin dulu, Bun, supaya warnanya nyampur. Nah, Bun, ini udah siap. Sekarang aku mau coba bentuk sedikit, karena kita akan potong-potong ya, Bun ya. Supaya nggak lengket, aku mau taburin sedikit tapioka di sini.
cuman ngindarin nggak lengket aja bun. Oke, kita akan bagi-bagi ini. Kita mau bagi berapa ya bun ya? Kita mau bagi 4 atau 5 kalau dapat. Nah, kita dapat 5 bun. Ini bisa bagi 6 juga karena kita butuh kecil-kecil. Terus udah gitu proses selanjutnya adalah bun, supaya nggak kering. Ini yang belum aku bentuk. Sisanya aku harus masukin plastik. Ingat ya bun, ini ngindarin supaya nggak kering. Karena kalau misalnya udah kering dia pecah, dia nggak bisa dibentuk. Oke. Nah, kita mau bentuk bun. Posisi tangan kita harus dalam posisi bersih. Oke. Kita akan bentuk yang lain seperti ini. Sama. Bunda, ini proses yang tadi yang kita udah pilin-pilin, jadinya kayak gini, kita pisahin yang ungu sama yang putih. Tetap ya bunda ya di dalam plastik supaya nggak kering. Proses selanjutnya adalah supaya kita dapetin tekstur yang kita mau. Aduh, ternyata ini lengket bunda. Bentar, aku ambilin satu. Terus aku tutup ya bun. Terus kita kepangin. Pelan-pelan ya bun. Kita kepangin kayak gini. Maaf ya bun, aku nggak bisa rapi. Nah, udah dapet kepangan kayak gini. Sekarang kita potong-potong. Nih bun. Nah, nanti semuanya kita potong kayak gini ya bun. Nah, ini hasil yang tadi kita bikin dengan segala keribetan hari ini. Hasilnya seperti ini. Aku kasih taburan tapioka supaya nggak lengket satu sama lain ya. Kemudian proses selanjutnya adalah kita harus masukin ke dalam air atau kita akan rebus. Tapi airnya posisinya harus dalam posisi yang sudah mendidih. Nih, udah mulai agak mendidih. Oke bun, kita akan masukin. Oke, sedikit-sedikit ya bun. Kita lihat dengan air kayak begini, apakah ini bisa semua atau enggak. Ternyata pakai ini susah bunda, saya harus pakai tangan lagi. Ini aduh, ini harus telaten bener bikin ini. Nggak ribet, tapi harus telaten bener bun. Masukinnya satu-satu supaya nggak lengket. Nah, kalau yang lengket gini kita harus pisah-pisahin nih bun. Sebentar, aku aduk dulu supaya nggak saling tumpuk. Bun, coba deh kamera boleh deket. Ini udah mendidih dan semuanya udah keangkat. Artinya ini udah mateng. Kita harus matiin kompornya bunda. Kemudian di sini aku udah sediain air, bukan air mentah ya, ini air aqua ditambah sama es batu. Jadi yang sudah mateng ini aku harus ambil.
kemudian aku harus masukin ke air es. Nah, supaya cepat dingin dan nggak lengket Bunda. Inilah prosesnya. Nah Bunda, ini aku udah saring setelah tadi keluar dari air es, bentukannya kayak gini. Cantik banget, dia agak bening ya. Selanjutnya kita ke tahap yang terakhir. Oke, dari hasil panen kelapa tadi Bunda, ini adalah air kelapa. Aku mau rebusin. Aku mau pakai air kelapanya agak banyak kan. Kalau Bunda memang ini ada, aku pakai 2 kelapa ya Bunda ya. Kalau misalnya Bunda ngerasa cukup 1 air kelapa boleh, karena kita mau campurin sama santan. Kenapa aku pakai 2 kelapa atau lebih bahkan? Karena aku nggak mau yang namanya santannya itu terlalu kental. Kita di sini pakai santan yang udah jadi, aku pakai 2 bungkus. Yang berapa mili ini? Yang segini nih Bunda. Aku nggak tahu ini berapa mili ya. 200 mili. Oke. Sorry Bun. Ini aku masukin dulu. Ininya. Apa sih ini namanya? Takjilnya bahasa. Terus kita akan tuangin santannya. Ini santannya kental ya Bun. Ini kalau misalnya aku pakai 1 air kelapa Bun, aduh kental banget. Oke, kita mau pakai 1 lagi. Ini udah semua ya Bun. Oke. Supaya wangi Bunda, aku pakai yang namanya perasa vanila. Ini vanila ya Bun ya. Aku pakai 1 sendok teh saja. Aku rasa sudah cukup 1 sendok teh. Nah Bun, kita akan rebus ini. Kita tunggu mendidih sambil nanti kita aduk-aduk. Nah, aku di sini mau tambahkan gula, cuman aku nggak mau terlalu manis. Aku pakai kira-kira 4 atau 5 sendok makan ya. Kalau Bunda mau lebih manis dari itu boleh, silahkan ditambah Bunda. Dan nggak lupa aku mau tambahin garam sedikit aja Bunda. Oke, sambil terus kita aduk. Dan walaupun tadi aku udah pakai vanila, aku mau tambahin sebenarnya di resep aslinya nggak pakai pandan. Tapi aku pengen ada rasa bau pandannya juga, selain vanila aku masukin ya Bun. 1 pandan aku masukin, kemudian yang terakhir aku masukin kelapanya yang tadi udah diserut. Nah, oke, jadi deh, tinggal tunggu mendidih Bunda. Sambil nggak lupa kita icipin nih, kalau memang kurang manis boleh ditambahin gula. Dan aku biasanya kalau kayak gini aku nggak mau tinggal, sesekali aku harus aduk supaya santannya nggak pecah. Nah ini udah mendidih takjil kita atau dessert kita. Kayak gini penampakannya. Kamera boleh lihat di sini. Agak berbuih ya Bun ya. Oke, aku matiin. Nanti kalau udah dimatiin buihnya hilang. Oke. Sekarang ini boleh kita sajikan. Ini ada kelapanya.
Bun. Supaya cantik, aku mau hias-hias. Emang sih Bun, dimaem sendiri, diminum sendiri. Tapi kalau misalnya kita ngelihat makanan kita cantik, selera makannya itu jadi lebih tinggi Bun. Nah ini daun pandan ya Bun, yang aku pakai ya Bun. Terima kasih udah ngikutin aku hari ini untuk bikin takjil. Semoga ini menginspirasi bunda-bunda untuk supaya besok pada saat puasa banyak sekali ide-ide takjil yang bisa membuat bunda dan keluarga lebih semangat untuk puasa. Terima kasih. See you next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.